Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Giovan Orlen Simaremare, akan mempresentasikan tentang evaluasi QoS, Quality of Service, dan Manajemen Bandwidth dalam jaringan. Topik ini menjadi sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana kualitas layanan jaringan menjadi sangat krusial dalam mendukung berbagai aktivitas digital kita. Mari kita mulai pembahasan ini dengan pembahasan dasar tentang QoS. Oke. Nah, di sini ada QoS. Apa sih QoS itu? QoS atau Quality of Service adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik pada traffic data tertentu. Bayangkan QoS seperti sistem prioritas di rumah kita atau di rumah sakit, yaitu pasien gawat darurat akan mendapat penanganan lebih cepat dibanding pasien dengan keluhan ringan. Sama halnya dalam jaringan, aplikasi yang kritis seperti video conference akan mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan download file biasa. Nah, di sini ada 3 tujuan dari QoS. Yang pertama, mengoptimalkan performansi jaringan dengan memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Yang kedua, menjamin kualitas layanan untuk aplikasi-aplikasi penting. Yang tiga, mengurangi kemacetan atau congestion pada jaringan. Nah, tanpa QoS, semua traffic yang dilakukan sama. Ibarat semua pasien di rumah sakit harus mengantri dengan urutan kedatangan tanpa mempertimbangkan tingkat kegawatannya. Nah, kita lanjut ke slide ketiga. Di sini ada komponen utama QoS. Mari kita bahas 2 komponen pertama dari QoS. Yang pertama ada throughput. Throughput adalah jumlah data aktual yang berhasil ditransfer melalui jaringan. Ini berbeda dengan bandwidth. Jika bandwidth ada kapasitas jalan raya, throughput adalah jumlah kendaraan yang benar-benar bisa lewat. Jika bandwidth, misalnya, meskipun bandwidth Anda 100 Mbps, throughput aktual bisa jadi hanya 80 Mbps karena berbagai faktor seperti congestion atau interferensi. Nah, lalu ada delay atau latency. Adalah waktu yang dibutuhkan data untuk sampai ke tujuan. Ada beberapa jenis delay. Di sini ada 4 macam delay. Yang pertama adalah propagation delay, yaitu waktu yang dibutuhkan sinyal untuk berjalan melalui media fisik. Yang kedua ada transformation delay, yaitu waktu pengiriman seluruh paket. Yang ketiga ada processing delay, waktu yang dibutuhkan perangkat untuk memproses paket. Yang keempat ada waiting delay, yaitu waktu paket menunggu dalam antrian. Menurut standar ITU-T, delay di bawah 150 ms dianggap baik, 150-400 ms sedang, dan di atas 400 ms itu buruk. Ini sangat penting untuk aplikasi real time seperti video conference. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada komponen QoS. Selanjutnya kita akan bahas jitter dan packet loss. Nah, di sini ada jitter. Apa sih itu jitter? Jitter adalah variasi dalam delay pengiriman paket data. Bayangkan Anda menonton video streaming. Jika paket data datang dengan interval yang tidak konsisten, video akan putus-putus. Standar jitter yang baik adalah di bawah 20 ms, sedang 20-50 ms, dan buruk di atas 50 ms. Paket loss atau kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data gagal mencapai tujuan. Penyebabnya adalah bisa macam-macam. Yang pertama, network congestion atau kemacetan jaringan. Yang kedua, hardware yang rusak. Yang ketiga, ada software yang bermasalah. Yang keempat, kualitas sinyal yang buruk. Standar paket loss itu 0-1% sangat bagus, ideal untuk semua aplikasi. 1-3% bagus dan masih dapat diterima. 3-15% sedang, dan itu mulai terasa gangguan. Di atas 15% buruk, aplikasi sulit digunakan.
Kita masuk ke slide kelima. Di sini ada manajemen bandwidth. Dalam manajemen bandwidth, kita mengenal beberapa metode utama. Yang pertama, teknik traffic shaving, yaitu ada token bucket seperti embed yang terus diisi token dengan kecepatan tetap. Yang kedua ada leaky bucket, seperti ember bocor yang mengalirkan air dengan kecepatan konsisten. Yang ketiga ada rate limiting, yaitu membatasi kecepatan transfer data. QA management atau manajemen antrian, ada yang pertama FIFO, yaitu first in first out, dalam prinsip antrian sederhana, yang datang duluan, yang dilayani duluan. Yang kedua ada priority queuing, yaitu antrian berdasarkan prioritas. Yang ketiga ada vector file queuing, yaitu pembagian bandwidth yang proporsional. Setiap metode ini memiliki kasus penggunaan yang berbeda-beda tergantung kebutuhan jaringan. Nah, pada slide ke-6 kita masuk. Nah, di sini ada tools manajemen bandwidth. Ada berbagai tools yang dapat kita gunakan untuk manajemen bandwidth. Ya, yang pertama tools hardware based, yaitu Cisco QoS, solusi enterprise yang powerful namun kompleks. Yang kedua ada Microtik QA3, solusi cost efektif dengan interface yang user friendly. Yang ketiga ada FortiGate, menawarkan fitur security terintegrasi. Lalu ada tools software based, yaitu PRTG Network Monitor, monitoring komprehensif dengan interface gratis yang bagus. Yang kedua ada Wireshark, yaitu tools analisis paket yang sangat detail. Yang ketiga ada Nagios, monitoring system dan network yang extensible. Yang ketiga ada KST, yaitu fokus pada grafik dan visualisasi data jaringan. Pemilihan tool ini berdasarkan pada skala jaringan, budget, kebutuhan spesifik, kemampuan tim teknis, dan lain-lain. 7, kita masuk. Yang ketujuh ada implementasi QoS. Dalam implementasi QoS ada beberapa parameter konfigurasi penting. Yang pertama ada class of service, yaitu bekerja di 2 osi layar. Di layar 2 osi menggunakan 3 bit untuk marketing, cocok untuk jaringan LAN. Yang kedua ada DCCP, yaitu Differentiated Service Code Point. Itu dia bekerja di layer ketiga menggunakan 6 bit untuk marketing, untuk marking. Yang ketiga standar untuk QoS modern. Yang ketiga ada IP precedence, yaitu metode klasik dalam prioritas IP, menggunakan 3 bit, masih gunakan di jaringan legacy. Best practice implementasi ada beberapa langkah-langkah. Di sini ada 4. Yang pertama, selalu mulai dengan analisis kebutuhan. Yang kedua, dokumentasi setiap konfigurasi. Yang ketiga, lakukan testing terhadap hal yang akan dilakukan. Lalu testing itu dilakukan secara bertahap. Yang keempat, monitoring hasil implementasinya. Baik, kita masuk ke slide ke-8. Di sini ada contoh konfigurasi. Mari kita lihat contoh konfigurasi dasar di Microtik. Yang pertama, konfigurasi QoE3. QoE3, di sini kita bisa menambahkan add name sama dengan download parent dan global in max limit 10 meter. Nah, ini membatasi download ke 10 Mbps dan upload ke 5 Mbps. Untuk marking traffic, kita pergi ke IP Travel Firewall Module, chain forward action mark connection. Ngapain coba? IP firewall module, yaitu ada beberapa, ada 2 di sini. Chain forward actionnya adalah mark connection. Lalu kita chain lagi, forward actionnya, chainnya forward dan actionnya mark packet.
Ini menandai koneksi dan paket untuk diproses QoS, memungkinkan tracking dan kontrol lebih detail. Nah, kita masuk ke slide 9. Nah, pada slide 9 ini ada monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah bagian krusial dari manajemen QoS. Tools yang digunakan, yang pertama ada Wireshark untuk analisis mendalam, MRTG untuk trending jangka pendek, atau bisa juga jangka panjang, Cacti untuk visualisasi real time, lalu ada Key Performance Indicator yang perlu dimonitor, yaitu bandwidth utilization, penggunaan bandwidth aktual, response times, waktu respon aplikasi, error rates, tingkat kesalahan, application performance, performa aplikasi end user. Monitoring harus dilakukan secara real time untuk troubleshooting, periodic untuk trend analysis, long term untuk capacity planning. Oke. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk merangkum presentasi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah QoS adalah komponen kritis dalam manajemen jaringan modern. Yang kedua, manajemen bandwidth yang efektif membutuhkan pemahaman komponen QoS, pemilihan tools yang tepat, implementasi yang terencana, monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, keberhasilan implementasi QoS ditentukan oleh yang pertama, perencanaan yang matang, kedua, pemilihan tools yang tepat, yang ketiga, monitoring yang konsisten. Terima kasih atas perhatiannya.